Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya yang di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap bersukacita ya. Amin. Sebelum kita bermain sambil belajar, seperti biasa nih, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bermain dan belajar. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan yuk. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita belajar sambil bermain, Pak Yanto mau mengajak anak-anak untuk membacakan ayat Alkitab kita minggu ini. Ayat Alkitab kita minggu ini terdapat di Mazmur pasal 27 ayat 4. Isinya adalah satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sekarang Pak Yanto mau mengajak anak-anak untuk membaca ayat Alkitab ini secara bersama-sama. Yuk kita berdiri bersama-sama. Masih ada yang duduk. Yuk kita berdiri bersama-sama. Oke. Kita membacakannya bersama-sama ya. Oke, Pak Yanto hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mazmur pasal 27 ayat 4. Isinya adalah satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, bagus sekali gerakannya. Oke, anak-anak, ayat Alkitab ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus diam di rumah Tuhan. Sekarang Pak Yanto mengajak anak-anak untuk menggunakan anggota tubuh untuk kita bergerak bersama. Kalau begitu, yuk anak-anak kita berdiri lagi. Kita mau menggerakkan tubuh kita, anggota tubuh kita untuk kita gunakan bergerak bersama-sama. Gerakannya seperti berikut. Kedua tangan disejajarkan di dadanya. Gerakannya seperti ini ya. Kaki dipatahkan, kemudian ke kanan, kemudian ke depan lagi, kemudian ke kiri. Dan seterusnya ya. Oke. Kalau gitu, kita melakukannya dengan gerak cepat ya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay! Wow, ada yang minta lagi Pak Yanto, lagi Pak Yanto. Oke, nggak apa-apa. Kalau anak-anak mau lanjut, Pak Yanto persilahkan. Oke. Nah, Pak Yanto mau tanya nih sama anak-anak. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita hari Senin dan hari Selasa? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Benar sekali. Wow, anak-anak Pak Yanto mah pintar-pintar. Hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang mengenal rumah Tuhan. Wow, anak-anak, kemarin sewaktu Pak Yanto bertanya, siapa yang tahu rumah Tuhan? Wow, anak-anak langsung angkat tangan semua. Saya Pak Yanto, saya Pak Yanto. Nah, di mana itu rumah Tuhan?
Wow, ternyata ada anak-anak yang sudah tahu rumah Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, hari ini kita mau belajar tentang mengenal benda-benda yang ada di dalam rumah kita, yang menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Sebelum kita mengenal benda-benda teknologi dan benda-benda yang bukan teknologi, Pak Yanto sudah siapkan satu video untuk kita belajar bersama-sama. Siapa yang senang nonton video? Wah, pasti anak-anak TK itu bilang, aku Pak Yanto, aku Pak Yanto. Wow, oke. Kalau begitu, yuk kita saksikan bersama-sama video berikut ini tentang 3 babi kecil. Selamat menyaksikan. Ini dia videonya. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam.
Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Nah, anak-anak, apa yang anak-anak perhatikan dari video 3 babi kecil tadi? Masih ingat tidak? Benar sekali. 3 babi kecil tadi membangun rumah mereka masing-masing. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari jerami, kemudian ada yang terbuat dari papan, ada yang terbuat dari batu merah. Coba anak-anak bandingkan, rumah ketiga babi kecil itu mana yang lebih kuat dan yang lebih kokoh? Iya, benar. Rumah yang kuat dan rumah yang kokoh adalah rumah yang terbuat dari semen dan batu. Wow. Nah, kalau anak-anak perhatikan, rumah ketiga babi tadi ada beberapa bagian yang mereka buat. Apa saja itu? Ada kamarnya. Ada apa lagi? Iya, ada dapurnya. Ada apa lagi? Ada ruang tamunya. Nah, coba anak-anak perhatikan di sekitar rumahnya. Kira-kira di dalam rumahnya ada ruangan apa saja ya? Benar sekali. Ternyata di dalam rumah kita terdapat beberapa bagian. Salah satunya adalah ruang tamu. Terus ada kamar. Ada dapur, dan ada ruang untuk kumpul bersama keluarga. Coba anak-anak perhatikan, benda teknologi apa ya
yang ada di ruang tamu. Benar sekali, ada jam dinding. Kemudian, benda yang tidak menggunakan teknologi di ruang tamu. Benda apa saja ya? Kursi, meja, ada lemari untuk tempati barang-barang ya. Ada apa lagi? Vas bunga. Wow, dan masih banyak ya. Kemudian, benda apa saja yang ada di ruang keluarga? TV, meja. Wow, banyak ya. Kemudian, benda apa saja yang ada di dalam kamar? Coba anak-anak ingat lagi, perhatikan benda-benda apa saja yang ada di kamar kita. Kasur, bantal, meja belajar, kursi belajar. Oke, terus yang terakhir Pak Yanto mau tanya, benda apa saja yang ada di dapur? Apa? Kulkas, benar. Apalagi? Piring. Apalagi? Kompor, gelas, magicom. Oke, dan masih banyak lagi. Iya, wow, anak-anak TKA mah good semua ya, pintar-pintar. Terus Pak Yanto mau tanya kepada anak-anak, apa itu benda teknologi? Benda yang menggunakan mesin. Coba anak-anak perhatikan benda-benda teknologi apa yang ada di ruang rumahnya. Kalau di ruang tamu, benda teknologi apa ya yang menggunakan mesin? Benar, ada jam dinding. Kalau di ruang keluarga, benda teknologi, benda yang menggunakan mesin apa? TV, handphone. Wow, kalau di ruang kamar, benda teknologi apa yang ada di dalam kamar? Jam dinding, oh jam dinding juga ada di dalam kamar ya. Oke. Nah, benda-benda yang menggunakan teknologi yang ada di dapur. Tadi sudah ada jawab blender ya. Kemudian apa lagi? Mesin cuci, kulkas, kompor. Nah, benda-benda yang tidak menggunakan teknologi. Apa saja itu? Oke, dari ruang tamu ya. Kursi, meja, lemari. Kemudian di ruang keluarga, sapu. Kemudian benda yang tidak menggunakan teknologi yang ada di ruang dapur. Piring, sendok, gelas. Oke, wow. Nah, itu dia anak-anak benda-benda yang menggunakan teknologi dan benda-benda yang tidak menggunakan teknologi. Nah, selain benda-benda yang menggunakan teknologi yang sudah kita sebut tadi, nah anak-anak masih ingat tidak benda teknologi apa saja yang ada di rumah kita? Mobil, motor, oke, mesin pemotong rumput. Oke, itu dia benda-benda yang menggunakan teknologi dan benda-benda yang tidak menggunakan teknologi. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar tentang mengenal benda-benda teknologi dan benda-benda yang tidak menggunakan teknologi. Nah, anak-anak, untuk menjaga rumah kita supaya tetap bersih dan bebas dari kuman, apa yang anak-anak harus buat dan lakukan? Ada yang tahu? Benar sekali, yaitu menjaga kebersihan rumah dengan cara
membuang sampah pada tempatnya, apalagi membersihkan rumah, benar, apalagi membereskan mainan pada saat selesai bermain. Yeay! Nah, kalau anak-anak rajin membersihkan rumahnya, rajin merapikan mainannya, ingat ada pepatah mengatakan bersih pangkal sehat. Di tangan Pak Yanto sudah ada lembar kerja anak atau lembar kerja siswa ya. Di sini ada gambar rumah. Kelihatan rumahnya masih kosong ya. Tugas anak-anak adalah menggambar isi dari setiap ruangan pada gambar rumah yang Pak Yanto sudah buat. Nanti anak-anak tinggal menggambar kira-kira apa saja ya yang ada dalam rumah anak-anak. Nanti anak-anak boleh menggambar di lembar kerja yang sudah Pak Yanto berikan kepada anak-anak. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Nah anak-anak, kegiatan kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk, kembali. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar sambil bermain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.